Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit tentang materi mata kuliah retorika dakwah menyangkut pembahasan madlulus syahadah atau kandungan syahadat. Sebagaimana kita ketahui bersama, dua lafaz kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjabarkan 3 arti kata syahadah. Ya. Jadi di dalam dua kalimat syahadat tadi ada kata inti, yakni yang dimaksud adalah syahadah. Nah, syahadah di sini mempunyai 3 arti. Ya. Arti yang pertama yakni pernyataan, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, ayat ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Yang artinya katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Jadi di arti kata syahadah yang pertama ini, itu terdapat dalam kata faqulu syahadu bi anna. Jadi saksikanlah atau nyatakanlah. Nah, seperti itu. Kemudian arti kata syahadah yang kedua bermakna atau berarti sumpah. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Jadi ini yang dimaksud di arti kata syahadah yang kedua yang berarti sumpah. Dipertegas lagi di ayat berikutnya atau diperjelas lagi pada ayat berikutnya, yakni Al-Munafiqun ayat kedua, bahwasannya mereka menyatakan menjadikan sumpah sebagai perisai. Ini adalah arti kata syahadah yang kedua. Kemudian arti kata syahadah yang ketiga yakni janji, yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim
Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadapmu. Jadi ini adalah 3 arti kata syahadah yang dimaksud dalam 2 kalimat syahadat tadi. Kemudian di sini saya akan menjabarkan kandungan 3 arti kata syahadah ya, lebih terperinci. Yang pertama, syahadah berarti pernyataan. Dalam bahasa Arab disebut al-iqrar atau al-i'lan ya, yang berarti pernyataan atau pengumuman. Asyhadu sama dengan aku menyatakan. Jadi kata syahadah itu jika dimasukkan ke dalam fi'il atau kata kerjanya yakni asyhadu. Aku sama dengan aku menyatakan. Jika dimasukkan ke dalam kalimat syahadat, maka artinya aku menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini adalah arti kata syahadah yang pertama yang dimaksud yakni di sini pernyataan. Kemudian arti kata syahadah berarti sumpah. Kedua, dalam bahasa Arab disebut al-qasam yang berarti sumpah. Al-qasam artinya sumpah. Asyhadu sama dengan aku bersumpah. Jadi yang kedua, syahadah yang kedua jika dimasukkan ke dalam kata kerja berarti aku bersumpah. Aku bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersumpah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini menurut arti kata syahadah yang kedua yang berarti sumpah. Sumpah sama dengan bobot kebenaran. Contoh, di sana ada tabrakan. Sumpah. Masa? Nah, beberapa contoh kata di atas menunjukkan bahwa yang dia nyatakan itu tidak main-main, melainkan keluar dari hati yang paling dalam. Jadi, di sini yang dimaksud sumpah sama dengan bobot kebenaran itu, memang kalau orang sumpah itu tidak asal mengucap. Jadi yang diucapkan itu memang benar-benar dari hati yang paling dalam. Nah, itu yang dimaksudkan di dalam 2 kalimat syahadat ini. Dan memang sebaiknya orang yang bersumpah itu tidak sembarangan untuk memakai sumpah itu. Kemudian juga menyangkut yang tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa arti kata syahadah sumpah ini diperjelas oleh ayat berikutnya yang berarti menjadikan sumpah sebagai perisai. Jadi jelas sekali artinya di sini bahwa sumpah itu tidak sembarangan dipakai. Kemudian arti kata syahadah yang ketiga berarti janji. Dalam bahasa Arab disebut al-ahdu. Asyhadu sama dengan aku berjanji. Jika dimasukkan ke dalam kalimat syahadat, maka artinya aku berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku berjanji bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika yang pertama tadi aku menyatakan, yang kedua tadi aku bersumpah, dan yang ketiga ini adalah aku berjanji. Jadi memang Masya Allah luar biasa sekali 3 arti kata syahadah ini gitu ya. Karena kalau diresapi, dihayati, memang artinya begitu dalam dan memang mempunyai ikatan yang benar-benar kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian, bagaimana kesimpulan 3 kandungan syahadat ini? Yang pertama, syahadat berarti pernyataan, sumpah, dan janji. Ya, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di awal, ada 3 arti kata syahadat, yaitu pernyataan, sumpah, dan janji. Kedua, orang yang bersyahadat harus menyadari bahwa ia sedang menyatakan
bersumpah dan berjanji kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi orang yang bersyahadat, orang yang mengucapkan syahadat itu memang dia harus benar-benar sadar. Dia harus benar-benar sadar bahwasannya dia menyatakan, bersumpah, berjanji gitu. Jadi tidak hanya bersumpah saja, tidak hanya berjanji saja, tapi juga menyatakan, bersumpah, berjanji. Nah, itu artinya begitu banyak ya, begitu dalam untuk dua kalimat syahadat ini. Gitu. Yang ketiga, dapat dirasakan ketika membaca syahadat saat tahiyat dalam sholat atau dalam keadaan yang di dalamnya terdapat kalimat syahadat. Jadi syahadat ini bisa dirasakan ketika tahiyat dalam sholat, ya, ketika kita sholat tahiyat. Saat sholat itu kan ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kita harus bisa merasakannya. Atau dalam keadaan yang di dalamnya terdapat kalimat syahadat. Atau tidak hanya di dalam tahiyat, tetapi di dalam keadaan lain yang di situ terdapat kalimat syahadat. Jadi kita tidak hanya asal-asalan berkata atau mengucapkan, tapi juga harus bisa merasakan, hayatinya juga. Kemudian al-imanul haqqu atau iman yang benar. Nah, bagaimana sih iman yang benar itu? Termasuk wajibannya hati ialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga iman kepada utusan Allah dan sesuatu yang datang dari utusan Allah. Membenarkan, yakin, serta ikhlas. Dalam kitab Nasaihud Diniyah disebutkan bahwasannya semua itu adalah beberapa sifat yang wajib menghiasi seorang mukmin. Nah, di sini ada 3 gambaran bagaimana al-imanul haq atau iman yang benar itu. Yang pertama ada iqrarun bil lisan atau menyatakan dengan lisan. Jadi iman itu harus mungkin bisa digambarkan dengan ucapan yang benar. Kita menyatakan bahwa kita itu beriman, gitu, percaya kepada Allah dan Rasulullah, dan yakin, membenarkan, serta ikhlas juga. Kemudian yang kedua ada tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati. Tidak hanya pada lisan, tidak hanya menyatakan lisan, tapi hatinya kita juga harus menyatakan benar-benar percaya, benar-benar beriman. Kemudian yang ketiga ada amalun bil jawarihi wal harakati, yakni mengamalkan dengan anggota badan dan gerakan-gerakan. Jadi perbuatan kita, gerak-gerik kita itu didasari dengan iman. Kita percaya kepada Allah dan Rasulullah. Nah, jadi tiga gambaran ini harus saling melengkapi. Tidak hanya ada di salah satunya, tapi iman yang benar itu ada di 3 ini. Kita menyatakan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Seperti itu. Nah, inilah yang wajib menghiasi seorang mukmin. Kemudian, dan di dalam ibadah itu harus konsisten. Maksudnya harus konsisten itu kita mempunyai komitmen ya. Konsisten terhadap beberapa ibadah yang memberi petunjuk kepada kebaikan, serta mengajak kepada petunjuk yang bersifat diam, santai, belas kasih, dan bersikap tenang. Bijaksana, merendah kepada orang mukmin dan tidak sombong. Ini masuk ke dalam mengamalkan dengan anggota badan. Jadi iman yang benar itu didasari atau digambarkan dengan 3 gambaran yang ada yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, kalau kita benar-benar menghayati 3 kandungan arti kata syahadah, tadi yang sudah saya sebutkan di awal, maka kita telah memiliki komitmen di dalam hati kita. Tadi yang saya katakan, komitmen itu ya seperti hubungan kita, konsisten terhadap ibadah. Apalagi ini untuk komitmen terhadap Allah dan Rasulullah, gitu ya. Jadi untuk hal lain saja kita harus komitmen itu seperti saling percaya, gitu, menjalin janji, menjalin ikatan. Nah, kita harus
konsisten, harus bisa menjalani dengan baik, apalagi ini komitmen terhadap 2 kalimat syahadat gitu ya. Jadi inilah komitmen inilah yang disebut dengan iman juga. Jadi orang yang beriman itu juga dia bisa dikatakan berkomitmen gitu, percaya gitu ya. Nah, ini adalah sedikit kandungan 2 kalimat syahadat dari saya pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah, presentasi kandungan syahadat pada kesempatan kali ini telah tersampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jika ada kekurangan, baik dalam bertutur kata ataupun perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.